Kalau enggak kan 20 km. Hai geng, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di masa yang serba kurang kondusif ini, mari kita selalu tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa berolahraga untuk memperkuat sistem imunitas kita. Kali ini saya bersama tim Satria Sarilama Trip Adventure akan menjelajahi salah satu belantara dan akan menggali potensi atau situs sejarah tersembunyi dari salah satu daerah istimewa. Ini daerah yang berada di Kenagarian Sarilama, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yaitu Buluh Kaso. Jalanan berliku dan jajaran perbukitan yang indah selalu menemani kita selama perjalanan. Alam yang indah dan elok membuat kita tidak pernah merasa bosan sepanjang perjalanan. Salah satu mata pencarian masyarakat di sini adalah berkebun. Selain dari kawasan perkebunan, di sini juga terdapat kawasan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit, kami sampai di Jorong Buluh Kaso. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bapak Jorong. Kebetulan Bapak Jorong juga ikut andil dalam ekspedisi hari ini. Sembari minum kopi sejenak yang telah disediakan oleh keluarga Pak Jorong, kami berbincang-bincang dulu dan mengecek kelengkapan yang akan kita bawa menuju hutan. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju titik mulai trekking. Dan akhirnya kita sampai di ujung perkampungan. Untuk melakukan penelusuran, kita juga memerlukan seorang expert atau pemandu yang tahu dengan seluk-beluk hutan tersebut. Dan tidak lupa stretching ringan untuk mengendorkan otot-otot yang kaku. Setelah menitipkan kendaraan di rumah warga, kita lanjut menelusuri jalan setapak dan melintasi sungai. Setelah melintasi beberapa sungai, kita sampai di hutan yang vegetasinya mulai padat. Sepanjang jalan setapak, kita juga melintasi perkebunan karet, yang mana
juga menjadi salah satu mata pencarian masyarakat Bulukaso. Tujuan utama kita adalah menuju kuburan Datuk Pandeka, yang mana kuburan ini adalah kuburan orang sakti yang sudah berumur lebih kurang 300 tahun. Jalan menuju kuburan tersebut sudah jarang ditempuh. Akhirnya kita harus membersihkan semak-semak yang sudah menutupi jalan setapak tersebut. Ada. Mulai pemandangan. Setelah jalan kaki lebih kurang 1,5 jam, kami sampai di kuburan tua tersebut. Dulu kan orang sudah kuburan apa ini kan kembali lari kan. Mungkin sampai kini tak joleh di mana posisi kuburan. Itu pastinya kau ada yang berkepala. Kita masuk kaki ini, kita masuk niak ni dah. Ya joleh masuk kian. Apa kuburan kau joleh banyak niak. Pastinya dia ada kakinya kan. Barat dari tu. Mana? Yuti kan ya memang ni utara durian yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan konon menurut kabarnya di sini di bawah pohon ini itu adalah makam atau kubur Pandeka zaman dahulu di zaman Belanda. Katanya menurut ceritanya Pandeka itu adalah orang yang tidak mempan apa-apa, tidak mempan senjata Belanda, dan memang Belanda menyerah menghadapi dia di Kebal. Konon ceritanya Datuk Pandeka ini menguasai silat harimau dan berlatih langsung dengan harimau tersebut, dan tidak mempan dengan senjata-senjata Belanda, dan akhirnya Belanda menyerah menghadapi Datuk Pandeka tersebut. Dan di sebelah kuburan Datuk Pandeka tersebut juga terdapat alat untuk menumbuk padi yang terbuat alami dari batu. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda peradaban yang ada di hutan ini. Arti katanya zaman dahulu di sini ada perkampungan. Setelah mengumpulkan data-data, kami melanjutkan perjalanan menuju pinggiran sungai untuk istirahat, makan siang, dan sholat. Dan tidak lupa kami memasak kopi untuk menghangatkan istirahat siang ini. Makan di tengah hutan adalah satu hal yang sangat menyenangkan, dan kita juga banyak belajar arti dari kata bersyukur. Setelah makan siang dan istirahat sejenak dan sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan menuju spot selanjutnya, yaitu tempat pemberhentian raja. Tempat ini adalah jalur dan juga tempat istirahat Raja Minang dalam perjalanan menuju negeri Siak untuk menghindari penjajah dan penyamun. Kami juga membersihkan semak-semak yang sudah menutupi jalur pelintasan raja tersebut. Ini adalah situs menurut cerita dari orang tua kita. Ini adalah sumur air mata air yang keluar dari sela-sela batu. Konon menurut ceritanya ketika raja melintasi daerah ini dan beristirahat di tepi sungai ini, kemudian dia menancapkan tongkatnya di bukit ini, di antara batu-batu yang nampak seperti ini. Kemudian keluarlah air yang berupa mata air sampai hari ini. Itu masih ada dan digunakan oleh masyarakat untuk mengairi
menjadi air minum dan sumber segala macamnya. Ini anehnya ini semua batu-batu tidak ada lembah. Menurut cerita, ketika raja dan rombongan istirahat di bebatuan ini, rombongan kehabisan persediaan air minum. Dan anak raja menangis karena kehausan. Dan akhirnya raja menghunuskan tongkatnya ke bebatuan sekitar ini dan muncullah sumber mata air. Dan airnya terus mengalir dan tidak berhenti. Dan sampai sekarang masih dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sumber mata air. Setelah mengumpulkan data-data, hari sudah mulai sore. Kami melanjutkan perjalanan menuju pulang. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video eksplorasi selanjutnya. Dan tetap jaga kebersihan lingkungan, stop eksploitasi alam, karena ketika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Salam eksplorasi, salam lestari.